Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang regresi nonlinier fungsi eksponensial dengan transformasi logaritma natural. Pada video regresi nonlinier persamaan berpangkat dengan transformasi logaritma sudah dijelaskan regresi nonlinier itu terjadi kalau datanya seperti apa. Pada video kali ini, regresi nonliniernya grafik ini berfungsi Y sama dengan AE pangkat BX. Fungsi Y sama dengan AE pangkat BX. Di sini ada E, berarti ini merupakan fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial dari grafik regresi nonlinier ini bisa kita linierkan, yaitu dengan transformasi logaritma natural. Dalam arti di sini untuk menyederhanakan eksponen berarti dengan logaritma natural atau ln. Fungsi Y sama dengan AE pangkat BX. Di sini kita sederhanakan dengan ln atau logaritma natural. Kalau kiri ditambahkan ln, maka kanan juga ditambahkan ln. Ingat kesifat ln yaitu ln A kali B sama dengan ln A ditambah ln B. Berarti di sini ln AE pangkat BX itu sama dengan ln A ditambah ln E pangkat BX. Kemudian ingat lagi sifat ln B ln E itu sama saja dengan ln E pangkat B. Maka BX ini kita bisa pindahkan ke depan, yaitu menjadi BX ln E. Ingat sifat ln selanjutnya bahwa ln E itu sama dengan 1. Jadi E kalau dilenkan itu adalah 1. Maka menjadi ln Y sama dengan ln A ditambah BX. Coba kita perhatikan kalau misalnya fungsi linier itu Y sama dengan A ditambah BX, berarti di sini Y-nya sama dengan ln Y, A besarnya sama dengan ln A kecil, ditambah B besarnya sama dengan B kecil, X sama dengan X. Maka di grafik regresi linier, Y berubah jadi ln Y. Untuk X itu tetap. Dan untuk grafik ini adalah sama dengan ln Y sama dengan ln A ditambah BX. Pada regresi linier Y sama dengan A kecil tambah BX, B kecil, di situ dengan metode kuadrat terkecil, kita mendapatkan nilai B kecil yaitu N sigma XI YI dikurang sigma XI kali sigma YI dibagi dengan N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Maka di sini kalau misalnya dengan transformasi logaritma natural atau kita misalkan ln Y-nya sama dengan P kecil, ln A kecil sama dengan A besar, B kecil itu sama dengan B besar, dan X sama dengan Q. Maka B besarnya bisa kita cari, yaitu dengan N kali sigma QI PI dikurang sigma QI dikali sigma PI per sigma N kali sigma QI dikurang sigma QI dikuadratkan. Untuk A kecil rumusnya adalah 1 per N kali sigma YI dikurang B per N kali sigma XI. Nah, di sini atau misalnya kita memakai rumus sigma YI kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kali sigma XI YI dibagi dengan N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Pada transformasi logaritma natural P sama dengan A ditambah A besar ditambah B besar kali Q, maka di sini untuk A besarnya bisa kita cari dengan sigma PI kali sigma QI kuadrat dikurang sigma QI kali sigma QI PI dibagi dengan sigma QI kuadrat dikurang sigma QI dikuadratkan. Atau A besar itu bisa dicari dengan rata-rata dari PI dikurang B kali rata-rata dari QI. Karena di sini A kecil itu kan 1 per N kali sigma YI. 1 per N kali sigma YI itu ada sama dengan rata-rata Y. Atau kalau misalnya di sini adalah ln Y, maka di sini sama dengan rata-rata P. Nah, kemudian B kecil ini sama dengan B besar. Kemudian QI di sini 1 per N kali sigma XI ini sama dengan
Q, kan? Ya, atau sama dengan rata-rata Q. Maka A besar sama dengan rata-rata PI dikurangi B kali rata-rata QI. Jadi untuk mencari nilai A besar, mau menggunakan rumus ini silahkan, mau menggunakan rumus yang ini yang rata-rata juga silahkan. Hasilnya pasti sama. Fungsi eksponensial Y sama dengan AE pangkat BX. Kemudian kalau misalnya fungsinya regresi linear Y sama dengan A ditambah BX, maka si A ini bisa kita cari dari A besar. Kita tahu bahwa A besar sama dengan ln A kecil. Maka kita bisa cari A kecilnya itu dengan eksponen pangkat A. Kemudian kalau B di sini B besar sama dengan B kecil, maka B kecil sama dengan B besar. Nah, kemudian untuk koefisien korelasi, rumusnya masih sama, yaitu R sama dengan akar dari dt kuadrat kurang d kuadrat per dt kuadrat, di mana dt-nya adalah sigma dari yi kurang y rata-rata dikuadratkan. Nah, untuk d kuadrat, kalau di dalam yang linear, regresi linear Y sama dengan A ditambah BX, D kuadratnya adalah Y1 kurang Y. Y-nya di sini A tambah BX, kemudian dikuadratkan. Nah, kalau misalnya di dalam eksponensial, Y-nya itu adalah AE pangkat BX. Jadi, D kuadratnya adalah rumusnya sigma dari YI kurang AE pangkat BX dikuadratkan. Nah, untuk koefisien korelasi, tafsirannya kurang dari 0,2 itu sangat lemah, antara 0,2 sampai 0,4 itu lemah, antara 0,4 sampai 0,7 itu cukup, antara 0,7 sampai 0,9 itu kuat, antara 0,9 sampai 1 itu sangat kuat. Jadi koefisien korelasi itu nilainya adalah dari 0 sampai 1. Contoh, tentukan regresi eksponensial dari data berikut. Datanya ada 5, di sini X-nya 1, 2, 3, 4, 5, data Y-nya 0,5, 1,7, 3,4, 5,7, dan 8,4. Nah, di sini berarti karena regresi eksponensial, kita akan mencari sebuah fungsi Y sama dengan AE pangkat BX, di mana A kecil dan B kecil kita akan cari, tetapi sebelum mencari A kecil dan B kecil, kita harus mencari dulu A besar dan B besar dengan rumus yang ada ini, ya. Nah, di sini karena eksponensial tadi sudah dibahas bahwa untuk X-nya atau Q-nya itu sama dengan XI. Nah, oke, langsung berarti QI sama dengan XI. Oke, kita tarik garis. Nah, kemudian di sini PI berarti sama dengan ln YI, ya. Berarti sama dengan ln YI. Nah, dapat min 0,6931 sekian-sekian, kita tarik garis. Sudah, oke. Kemudian QI kita kuadratkan, berarti QI pangkat 2. Dapat 1, kita tarik. Oke. Kemudian kita mencari PI QI, berarti sama dengan PI kali QI. Ya. Oke, dapat min 0,69 sekian-sekian. Tarik. Oke. Nah, kemudian sekarang kita jumlahkan, berarti pakai sum. Enter. Oke, kita tarik garis. Tarik, ya. Oke. Nah, udah dapat. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A besar dulu sebelum mencari nilai A kecil. Nah, di sini untuk A besar, untuk A rumusnya ini, atau boleh tergantung dari B. Kita coba dua-duanya, ya. Oke, untuk A besar di sini sama dengan sigma PI, berarti di sini sigma PI kali sigma QI kuadrat, kemudian dikurang sigma QI dikali dengan sigma QI PI atau QI PI sama saja, tutup dibagi dengan N. N-nya di sini 5, atau mau A 10 boleh. Kemudian dikali dengan sigma QI kuadrat, tutup, dikurang sigma QI dikuadratkan, kurung tutup lagi. Oke, maka dapat min 1,0698 sekian-sekian. Nah, sekarang kita akan mencari nilai B-nya sama dengan
berarti di sini N. Kemudian dikali dengan KIPI. Oke, salah. Dikali dengan N dikali dengan sigma KIPI atau PIKI sama, kemudian dikurang sigma KI dikali dengan sigma PI, kurung tutup lagi dibagi dengan N dikali dengan sigma KI kuadrat dikurang sigma KI dikuadratkan. KI dikuadratkan. Salah, bukan kali ya, kuadrat. Tandanya kuadrat ya, tanda di atas angka 6 kalau di keyboard. Enter. Nah, dapat 0,685 sekian-sekian. Sekarang kita akan mencari nilai A besar dengan menggunakan rumus rata-rata P dikurang B kali rata-rata Q. Berarti di sini B-nya harus diketahui terlebih dahulu. Berarti di sini kita harus mencari rata-rata. Oke, biar semua kita rata-ratakan semua ya. Berarti di sini jumlah data per banyaknya data. Nah, di sini jangan lupa yang A5-nya pakai dolar ya. Karena ini jumlah data itu tetap. Dapat 3, oke, kita tarik. Oke. Karena sudah dirata-ratakan, kita langsung menghitung A besar dengan rumus P rata-rata kurang B besar kali Q rata-rata. Sama dengan rata-rata PI dikurang B dikali dengan rata-rata QI. Berarti kali rata-rata QI. Tutup. Enter. Sama kan? Min 1,0698. Jadi mau menggunakan yang ini silahkan, mau menggunakan rumus yang ini silahkan. Tetapi kalau rumus yang rata-rata itu harus mencari B dulu. Nah, kemudian kita tahu bahwa kalau dengan eksponensial A besar itu adalah ln A. Ya, maka untuk mencari A kecilnya adalah E pangkat A. Ya, berarti kita cari di sini E itu XP ya. Kali pangkat A, berarti pangkat A kita kurung buka, E pangkat itu XP ya. Nah, di sini berarti B19, kurung tutup. Nah, dapat 0,3431 A kecilnya, dan kemudian kalau B kecil itu sama dengan B besar. Nah, untuk fungsi Y sama dengan AE pangkat BX, maka di sini kita dapat fungsinya adalah 0,343, 3 angka belakang koma saja, E pangkat B-nya 0,685X ya. Oke, dapat. Nah, setelah ketemu Y sama dengan 0,343 E pangkat 0,685X, kita akan coba mencari nilai korelasi ya dengan rumus yang ini. Tadi sudah dijelaskan. Oke, langsung saja berarti di sini rumus berarti di sini YI kurang Y rata-rata dikuadratkan. Dapat 11,833600. Ini jangan lupa yang C12-nya pakai dolar ya, karena rata-ratanya tetap. Kemudian kita rumus yang ini. YI dikurang A kalau mau menggunakan 0,343 langsung silahkan. Sini jangan lupa pakai dolar karena angkanya sama. Kemudian dikali dengan E kali B. Jangan lupa B-nya juga menggunakan dolar. Kemudian kali dengan X. Kurung tutup lagi, kuadrat. Oke, dapat 0,3267 sekian-sekian. Kita tarik. Oke, kemudian sekarang kita tarik garis untuk jumlahnya. Ditarik ya. Sekarang untuk rata-rata.
Oke, udah dapat. Nah, sekarang kita akan menghitung korelasinya ya, menggunakan rumus ini ya, dt kuadrat dikurang d kuadrat dibagi dengan dt kuadrat. Ini rumusnya ya, dt kuadrat sudah kita hitung, dan d kuadrat juga sudah kita hitung. Maka di sini dt kuadrat adalah 8,0264 dikurangi dengan d kuadrat dibagi dengan dt kuadrat. Maka kita dapat 0,864 sekian-sekian. Nah, sekarang kita akarkan, berarti SQRT kurung angkanya. Nah, maka dapat 0,9295. Maka di sini koefisien korelasi 0,9295 sekian-sekian berada pada interval 0,9 sampai 1. Maka koefisien korelasinya sangat kuat ya. Nah, kemudian kita akan buat grafik XY yang awal. Kita bisa lihat. Nah, ini kita trendingkan garisnya itu dengan eksponensial. Nah, ini eksponensial ya. Kita ini kan persamaannya, betul persamaannya adalah Y sama dengan 0,3431 E pangkat 0,6853 X ya.